Ngomongin soal pemilu 2024, masih 1 tahun lagi sih, tapi hawanya ini udah semakin panas. Bukan hanya soal koalisi, kali ini juga soal sistem pemilunya. Ada yang mau sistemnya terbuka, tapi ada juga yang mau pemilu sistemnya tertutup. Apa ya maksudnya? Hawa-hawa liburan tahun baru ini kan masih terasa ya, tapi tiba-tiba ada 8 partai politik di parlemen yang ketemu bareng di salah satu hotel di Jakarta. Ngapain ya? Kedelapan partai itu ada Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, P3, PKS, Nasdem. Dalam pertemuan itu mereka menyampaikan sikap partai yang menolak pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Terkait dengan kedaulatan rakyat. Dan ini bukan hanya dirasakan oleh Partai Golkar, tapi oleh seluruh partai peserta pemilu. Dan kita semua berharap demokrasi tetap tegak, sistemnya terbuka, semua bisa memilih wakil rakyat dan pemimpinnya secara langsung, tidak seperti membeli kucing dalam karung. Nah inilah yang sebetulnya kita berharap negara kita juga bisa kokoh dan kita semua diberikan kesempatan yang sama. Tapi pemandangan yang paling mencolok dalam pertemuan itu adalah tidak adanya satupun pimpinan PDIP yang hadir. Alasannya karena PDIP adalah satu-satunya partai di parlemen yang mendorong pemilu dengan sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024 nanti. Itu hal yang biasa di dalam politik untuk saling bertemu. Pertemuan yang ada di Hotel Dharma Wangsa, yaitu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi. Tapi itu kan parpolnya. Nah, kalau masyarakatnya sendiri yang paling punya suara, tahu nggak sih apa yang lagi diributin soal sistem terbuka dan tertutup ini? Perbedaan pemilu tertutup dan terbuka sebenarnya belum tahu sih ini. Kalau pemilu tertutup saya belum paham, tapi kalau pemilu terbuka saya udah paham. Kalau untuk pemilu terbuka, dia mungkin lebih memperlihatkan untuk nama partai dan calon-calon partainya beserta para anggota-anggota yang akan dipilih untuk dimajukan di anggota legislatif seperti itu. Tapi kalau untuk pemilu tertutup, saya rasa dia cuma memperlihatkan partai-partainya saja gitu ya. Sebelumnya pernah nyoblos ya? Pernah. Oke. Kenal nggak sama orang-orang yang di foto-foto legislatif? Tahu aja sih tapi nggak kenal. Anggota legislatif belum, nggak kenal sih. Ya, tapi saya asal ini aja, asal milih aja. Nah, ribut-ribut di atas, tapi masyarakatnya masih ada yang belum tahu apa beda dan dampaknya dari kedua sistem itu. Oke, mudahnya seperti ini. Jadi, perbedaan yang paling mencolok dari kedua sistem itu, sistem proporsional terbuka dan tertutup adalah metode pengambilan suara serta penetapan calon terpilih. Kalau sistem proporsional terbuka, kita akan coblos wakil rakyatnya langsung. Jadi yang terpilih nantinya adalah yang memiliki suara terbanyak. Sementara itu, kalau sistem proporsional tertutup, kita hanya memilih partainya. Jadi nantinya wakil rakyat yang terpilih ini berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan oleh partai politik. Ya kalau nomor urutnya paling atas ya berarti yang paling menguntungkan. Lalu sampai diperdebatkan kira-kira apa ya untung dan ruginya. Baik bagi partai politik dan yang paling utama untuk kita yang milih. Dengan sistem proporsional tertutup, maka anggota dewan terpilih itu adalah mereka yang dipilih oleh partai atau sesuai dengan selera partai, tapi tidak sesuai dengan selera rakyat. Karena penentuan soal siapa yang terpilih sebagai anggota dewan adalah mereka yang berdasarkan nomor urut 1, nomor urut 1, nomor urut 2 dan seterusnya. Kan itu yang sebenarnya ditentang oleh 8 partai politik itu. Nah, bagi PDIP seringkali di tengah rekrutmen, di tengah kaderisasi partai yang compang-camping, sistem proporsional terbuka itu justru orang-orang yang diprioritaskan oleh partai itu tidak terpilih. Ya, jadi rakyat tidak terwakili oleh suara-suaranya. Karena yang menjadi anggota dewan itu sekali lagi adalah mereka yang ditentukan oleh partai. Mereka yang jadi anggota dewan adalah mereka sesuai dengan selera partai, bukan suara rakyat. Yang kedua, ini kan jelas mengebiri suara rakyat. Tapi memang proporsional tertutup ini semangatnya menurut saya cukup bagus ya. Salah satunya, ini nilai plusnya cuma satu, bahwa setiap partai itu sebenarnya dianjurkan supaya caleg-caleg yang diusung adalah mereka yang sudah jadi anggota partai, paham visi misi dan paham ideologi partai. Karena dalam sistem proporsional terbuka sekalipun, persaingan kan jadi brutal. Di internal partai satu sama yang lain saling gergaji.
dan saling mengalahkan. Efeknya apa? Partai berpikir tidak peduli dia adalah anggota partai, dia tidak peduli bahwa dia sudah melakukan kaderisasi panjang, yang penting modal populer, punya logistik yang bagus, dan terpilih menjadi anggota dewan. Efeknya apa? Party ID, tingkat kepartaian, orang yang merasa menjadi bagian dari partai politik tertentu, ya tidak ada. Nah, sekarang kita sudah melaksanakan pemilu secara demokratis. Kita pilih langsung wakil rakyat kita sendiri. Nah, gimana menurut kamu? Mau tetap pilih sendiri atau nantinya dipilihin? Kita lanjut diskusinya di lain waktu. Saya Reza Ramadansyah, makasih udah diskusi.